adalah cash flow. Yang kelima tentu laporan catatan atas laporan keuangan. Notes of financial. Nah, pada dasarnya laporan keuangan yang sama. Namun bagaimana perbedaannya? Kita bahas satu-satu perbedaannya. Satu, kita merujuk kepada laporan income statement atau laba rugi, ya. Income statement. Nah, income statement pada perusahaan dagang. Pendapatannya, jadi seperti biasa, yang namanya laporan tetap ada nama perusahaan, misalnya ya, ada nama laporan, ini sudah kita buat kemarin, kemudian ada periode, misalnya kita pakai tahunan, ya. Misalkan seperti ini. Kemudian setelah kita bikin tahunan, kemudian currency, misalkan kita pakai rupiah, baru yang namanya laporan laba rugi tetap menggunakan pendapatan. Kita masih menggunakan yang multiple step ya. Yang pertama itu tentu income, ya income. Masih sama Bu income? Iya, masih sama kalau terkait dengan income. Tapi nanti kita perhatikan bagaimana formnya, ya. Income di dalam perusahaan dagang itu muncul penjualan, sales, ya, penjualan. Kalau perusahaan jasa kan service income kan. Nah, setelah itu yang namanya penjualan biasanya kan barang dijual kan biasa ada yang rusak. Kalau misalnya dia ada rusak, kita kurangi dengan sales, return, and allowance. Kita kurangi dia. Ini. Ya, kita kurangi. Lalu, kalau kita kasih diskon, nah dia juga dikurangi dengan diskon. Ini. Baru dapatlah yang disebut dengan penjualan bersih. Net sales. Ini tak di ujung. Ini. Ya. Ya, jadi sales, return, and allowance berarti kita nih operator penjualan tentunya ya udah tahu. Berarti potongan penjualan. Ibu nggak akan mau menginvite kalau tidak masuk dari email format ya. Disampaikan aja ke teman-temannya. Baru ini adalah penjualan bersih. Oke. Jadi ini yang berbeda pertama. Ini. Perbedaan pertama, saya kasih warna. Dari sisi pendapatan. Oke. Perbedaan pertama itu adalah dari sisi pendapatan. Ya, dari sisi pendapatan. Munculnya pendapatan dalam bentuk penjualan. Perbedaan kedua, perhatikan. Di dalam perusahaan dagang muncul yang disebut dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, secara umum, cara menghitung cost of goods sold itu gampang, yaitu beginning inventory, ya, beginning inventory ditambah dengan pembelian bersih, ya, atau purchase kita. Nah, purchase ini diperoleh dengan cara ditambah break in, ya, break in. Ini ditambah. Inilah disebut dengan net pembelian bersih. Ini. Dapat ada pembelian bersih. Pembelian bersih ini, oh ini masih total ya. Total
Pembelian bersihnya, bagaimana cara mencari pembelian bersihnya? Maka otomatis pembelian bersihnya ini harus kita kurangi dengan return and allowance. Seperti ini ya. Nah, ini harus kita kurangi. Ini juga kita kurangi dengan diskon. Ini. Nah, ini disebut dengan net. Oke, ini yang mau kalian hafal nantinya. Ini kita tambahkan, ya. Ini kita tambahkan sama seperti ini, ya. Dia ditambah, yang positif berarti ditambah ya. Ditambah, maka inilah dapatnya disebut atau biasa kita menyebutnya adalah goods label barang tersedia untuk dijual, atau bahasa kitanya barang tersedia dijual, ya, seperti ini. Oke, baru jadi sebenarnya yang ini ya, yang saya kasih warna secara umumnya ini ditambah dengan ini ya, secara umumnya ini dia rumusnya. Nah, saya kasih warna. Jadi 3 poin dia. Baru dikurangi dengan yang disebut ending inventory. Persediaan akhir. Nah, ini kita kurangi. Kita kurangi. Nah, kalau kita kurangi, hasilnya inilah yang disebut dengan cost of goods sold. Oke, disebut dengan cost of goods sold. Lalu kita tambahkan ya. Ya, lalu ditambahkan cost of goods sold kan? Oh, no, kok ditambah? Sorry ya, dikurangi. Dikurangi dapatnya laba kotor. Nah, seperti ini. Oke. Laba kotor, baru kita masuk kepada expenses. Beban-beban. Beban dibagi lagi di sini. Ada disebut dengan sales expenses atau beban penjualan. Nah, penjualan ini terdiri dari sales ya, salary, kemudian mungkin kalau ada freight out ya, ongkos angkut keluar. Mungkin kalau ada promotion ya. Ini kalau ada ya. Jadi dia dibagi kembali, akan lebih detail kembali dia ya kan. Jadi kita letakkanlah di sini ya, anggap ini segini ya. Baru disebut dengan total sales expense. Oke. Kalau udah seperti ini, masuk yang kedua, biasanya itu adalah administrative
administration and general expense, biaya administrasi dan umum. Inilah gaji seperti biasa ya, gaji salary expense langsung. Ya, salary expense ini biasanya salary expense untuk bagian karyawan kantor ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada supplies ya, supplies expense. Mungkin ada rent expense mungkin ya. Mungkin ada depreciation expense dan lain-lain. Ya, dan lain-lain seperti ini. Terus ini kita tambahkan, inilah disebut dengan total administration and general expense. Ini. Nah, kita sudah, inilah disebut dengan total expense. Nah, total expense ini kita letakkan di sini ya, sejajar dengan yang atas untuk kita kurangkan mendapatkan ya earning ya before interest and tax. Kita bisa kita kenal dengan nama EBIT, bukan EBIT ya. Ini. Nah, kalau kita nanti punya other income and expense, maka letakkan di sini. Contoh, kita punya pendapatan bunga, berarti di sini ada interest income. Letakkan dulu, boleh seperti ini ya, boleh langsung kemari. Baru di sini misalnya kita punya interest expense. Nah, kita letakkan kemari seperti ini. Ini kita kurangkan semua hasilnya ya. Inilah disebut dengan earning before tax ya, sebelum pajak. Nah, jika ada tax di sini, letakkan tax-nya. Oke. Ini tentunya dikurangi ya. Tentunya dikurangi. Ini disebut dengan comprehensive ya profit. Laba komprehensif. Inilah dia sekarang laporan keuangan kita. Oke, saya kecilkan biar nampak ya. Nah, jadi yang pertama berbeda itu di pendapatan. Sekarang muncul yang namanya sales ya. Kemudian ada muncul cost of goods sold. Ini yang paling berbeda. Kalau yang lainnya kayak expense ini hanya tinggal kita kelompokkan aja. Pada dasarnya sama, cuman nambah muncul yang namanya sales expense seperti ini. Ya, ini dia. Untuk bagian pertama, bagian laporan keuangan kita. Nah, jadi kita udah dapat nih ternyata perbedaannya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita mulai kembali. Kita mulai kembali terkait dengan nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi tahu ya bedanya ketika ditanya bagaimana perbedaan antara laporan keuangan dengan
jasa dan dagang. Kalian sudah bisa menjelaskan bahwa perbedaannya dari sisi pendapatan, tidak ada service income, yang ada penjualan. Kenapa? Karena kita jual barang. Kedua, karena kita jual barang, tapi kita beli dulu, tentu harus punya modalnya atau disebut dengan cost of goods sold. Jadi cost of goods sold itu tidak ada di perusahaan jasa, ada di perusahaan dagang. Nah, perbedaannya adalah seperti itu. Bagaimana cara menghafal cost of goods sold? Ngapal cost of goods sold itu hanya 3 hal aja. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Namun, mencari pembelian bersih adalah pembelian ditambah ongkos angkut masuk ya, dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian. Ya, inilah dia rumusnya. Nah, hasilnya itu disebut dengan gross profit atau laba kotor. Laba kotor adalah laba sebelum beban. Nah, setelah dikurangi beban, baru masuklah dia menjadi laba komprehensif, ya, laba komprehensif. Ini, oke? Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka masuk ke laporan kedua. Laporan kedua, tentunya kita sudah tahu adalah laporan capital statement. Ya, sama seperti ini. Nah, ini juga tergantung ya. Kalau kita perusahaan pribadi, maka tentu yang kita ambil adalah beginning capital of misalnya Mr. X ya. Mr. X ini kita letakkan. Mungkin kita ada new investment, tambahan investasi misalnya, tambahkan. Terus net profit, keuntungan bersih kita, masukkan. Nah, kalau ada penarikan atau pengambilan pribadi, misalnya, letakkanlah di sini. Nah, ya, seperti ini. Jadi ini disebut dengan ending capital. Kalau ini ada perbedaan, Bu? Nggak ada. Kalau ini sama aja. Mau perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang akan sama. Oke. Nah, berikutnya. Kalau ini sudah, sekarang kita lanjut ke laporan berikutnya. Maka laporan yang ketiga masih sama. Nama, terus nama laporan, statement of financial position. Nah, kalau yang lain pakai kata for, ini tentu pakai kata per. Nah, seperti ini. In rupiah. Lalu ya kan, kita lanjut. Cara membuatnya adalah apa sih yang berbeda di sini? Nah, ya kan? Apa sih yang berbeda di sini? Maka kita lihat lagi kembali. Ternyata, nah kalau ini kita coba pakai model report ya, model report yang lurus. Jadi kita mulai yang pertama tentu first, itu kita cerita tentang harta ya.
Harta pertama kita paham itu pasti tentang harta lancar. Oke. Baru masih sama ya, cash. Masih sama ya kan, marketable securities kalau ada. Oke. Baru masih ada kalau misalnya kita punya piutang. Masih sama ya Bu? Masih sama. Jadi nggak ada perbedaan dengan perusahaan jasa. So far tidak ada. Baru yang ini masuklah misalnya prepaid rent misalnya ya. Terus kita juga selain punya prepaid rent, kita punya prepaid insurance misalnya. Boleh ya. Terus kita punya prepaid advertising. Oke. Misalkan kita punya ya. Dan lain-lain kalau memang kita punya. Nah, overall dari semua, nah kalaupun di sini misalnya di sini kita sudah menghitung, sudah ada apa ya, penyesuaian yang ke-8 penyisian piutang, berarti kan kita punya nih 114 berarti allowance for bad debt misalnya kita punya ya penyisihannya. Boleh sudah kita masukkan kemari ya. Ini 5 berarti ini 6, baru ini 7. Nah, tidak ada lagi, maka yang terakhir nomornya 1.19. Di sini kita buat merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Nah, ini yang tidak ada di perusahaan jasa. Jadi yang saya note adalah yang tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, nah kan seperti ini kita bikin. Nah kalau yang allowance ini kita giniin. Nah, karena dia mengurangi ya, mengurangi piutang. Nah ini boleh kita geser kemari. Apa? Karena dia mengurangi ya. Jadi di sini namanya net account receivable. Net account receivable ini. Oke. Jadi bukan hanya tetap punya teman. Nah, inilah kita sebut dengan total current assets. Oke. Di ujung. Sama, berarti lainnya sama Bu, sama. Yang beda yang saya kasih merah. Baru berikutnya kita masuk ke 1-2 yang biasa kita sebut dengan fixed asset ya. Fixed assets atau biasa dikenal dengan nama aset tetap. Mungkin karena kita pakai 1.2.1, yang pertama itu tentu land. 1.2.2, tentu yang kedua adalah building, kan paling mahal kan? Baru 1.2.3, accumulated ya, depreciation of building ya kan. 1.2.4 berarti yang mahal kedua itu biasanya mesin ya, kalau ada mesin. Kalau nggak ada ya sudah abaikan. Ini ya, berarti ini 125 kita bikin di sini mesin. 1.2.6 berarti kita masukkan kendaraan ya, seperti ini. Nah, baru 127 nah, seperti ini. 1.2.8 barulah kita buat equipment 1.2.9. Ini bisa kita bikin dengan ya
accumulated depreciation of equipment. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita bikin ya di sini, ini yang punya pasangan, kita kasih jarak ya biar enak. Kemudian, nah seperti ini pasti tentunya tanda minus ya. Baru netnya ini berarti book value, nilai bukunya ya, book value of building. Seperti ini ya, nilai bukunya letakkan di sini. Ini juga sama seperti itu. Masukkanlah dia book value-nya di sini ya. Sorry. Nah, seperti ini ya. Ya, begitu juga yang ini. Ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Ini ya. Kemudian ini kita total. Inilah disebut dengan total fixed asset. Ya, total fixed assets. Nah, kalau sudah seperti ini letakkan di ujung ya. Ini totalkan dia berarti sama yang di atas. Maka inilah disebut dengan total aset seperti ini. Ini ya. Nah, ini dia. Seperti inilah kalau misalnya kita buat formatnya. Yang berbeda itu saya tandain ya, yang warna kuning beda, terus muncul ini ada yang cells ya. Yang berwarna merah ini yang berbeda berarti kalau ini kan nggak ada berarti sama. Ini lihat, ini ada. Ya, ini saya tandain, ini berarti yang berbeda di perusahaan dagang. Yang lainnya sama dengan perusahaan jasa. Nah, kalau ini sudah ya, jika ini sudah, maka kan kita lanjut ke, kalau udah satu berarti ke utang. 2. Ya, 2. Berarti kita cerita tentang liabilities, liabilities and capital. Pertama itu 2 liabilities. Kecil ya, saya gedekan. Nah, liabilities ini 2.1 kita tahu adalah short term liabilities atau orang juga bilang current liabilities. 2.1.1 itu pasti milik account payable. 2.1.2 mungkin saja kita ada hutang gaji ya. Baru 2.13 mungkin kita punya hutang telepon, listrik, electricity payable mungkin ya, dan lain-lain. Seperti ini, coba kita totalkan ya. Maka ini disebut dengan total payable. Letakkan di sini. Baru masuk ke 2.2 long term liabilities.
Long term liabilities mungkin 2.2.1 adalah bank loan. Mungkin 2.2 itu adalah mortgage, ya. Atau biasa disebut dengan hutang hipotek, ya. 2.2.3 mungkin bond, ya, obligation, ya, seperti itu. Dan lain-lain kalau misalnya ada. Nah, ini juga disebut dengan, ya, nah, inilah disebut dengan mungkin total long term payable. Boleh kalian panjangkan, boleh kalian pendekkan, yang penting kalian tahu. Ya. Berarti ini total liabilities. Akan di ujung. Nah, kalau sudah, maka kita masuk kode 3. Kode 3 itu tentunya tentang kapital, ya kan? 3.1 itu pasti owner kapital. 3.1.1 mungkin Mr. X kapital. 3.1.2 mungkin with Mr. X withdrawal. Mungkin, ya. Nah, ini. Oke. Maka beginikan, ya. Bila disebut dengan total kapital, akan di sini tambahkan, ya. Tambahkan, inilah disebut dengan total liabilities and capital. Nah, baru kita tutup. Nah, inilah dia laporan keuangan di perusahaan dagang. Ya. Jadi kita udah bahas tentang perbedaannya di dalam laporan income statement. Perbedaannya itu adalah bahwa di perusahaan jasa itu service income, di perusahaan dagang itu adalah sales. Karena dia barang, tentu ada kemungkinan rusak hingga diretur atau dikembalikan. Karena biasa kita jualnya kredit, maka kita akan berikan potongan penjualan. Maka yang kita dapatkan adalah net sales atau penjualan bersih. Perbedaan kedua adalah munculnya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan awal, ini beginning inventory ini biasa disebut juga dengan namanya persediaan awal, ditambah pembelian bersih, ini dia, pembelian bersih. Nah, pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Terus kan ditanya, bagaimana mencari pembelian bersih? Maka pembelian ditambah ongkos angkut dapatlah total pembelian. Dikurangi retur, dikurangi diskon, dapatlah pembelian bersih. Perbedaan ketiga, munculnya beban penjualan. Ada sales, salary expense, ya. Kemudian ada freight out, promotion expense, dan lain-lain terkait penjualan. Sehingga disebut dengan total sales expense. Sedangkan yang biasa kita buat masuk di administration and general expense. Sehingga dia diperolehlah perbedaannya. Di dalam laporan perubahan modal tak ada perbedaan. Di dalam laporan posisi keuangan yang berbeda adalah munculnya persediaan pada laporannya. Selebihnya sama dengan menggunakan perusahaan, sama seperti kita menggunakan perusahaan jasa atau menggunakan atau membuat laporan keuangan perusahaan jasa lainnya sama. Ini yang terkait dengan
statement of financial position. Ya, jadi catat yang perlu-perlu aja. Ya, jadi kalian paham di situ. Nah, bagaimana dengan laporan arus kasnya? Terkait laporan arus kasnya, masih tetap kalau perusahaannya, berarti kalau kita tentang cash flow statement, ya, tentu kita melihatnya, ya, berarti apakah ada perbedaan? Ternyata tidak juga. Tidak ada perbedaan. Jadi tetap ya seperti biasa. Kalau dia misalnya metode indirect, tetap dimulai dari cash flow from activities from operational activities. Tetap seperti ini. Kita bisa mulai dari net profit, ya, baru masuk cash inflow. Nah, ada cash outflow seperti biasa, ya, masih seperti biasa. Carilah seperti biasa kita kerjakan. Yang ini tentunya kita kurangi, masih juga masuk. Berarti di sini cash from operational. Kan seperti itu, masih biasa. Gak ada berbeda. Oke. Ini kita masukkan kemari. Ya, ini dia. Baru setelah cash flow from activities, maka kita masuk lagi cash flow from investing activities. Biasa kan? Ini sama persis seperti kita pelajari kemarin, jadi tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, kalau ini berarti ya ini ya totalkan aja nanti. Ini berarti from investing, ya, investing. Oke, seperti ini. Nah, ini udah masuk dia. Baru yang the last, yang terakhir tentunya adalah dari financing, kan? Financing activities. Maka di sini kita bikin financing. Nah, ya. Berarti kan ini kita totalkan. Ini disebut dengan total cash flow, total current cash, ya kan? Tambah beginning cash. Dapatlah cash flow kita. Total cash kita. Ini, ya. Oke, ini dia. Jadi masih sama ya Bu, sama aja, tidak ada perbedaan. Kalau di aliran kas atau cash flow-nya. Oke, simpel ya. Nah, bagaimana Bu dengan laporan kelima? Kalau terkait dengan laporan kelima, apakah ada perbedaan Bu? Kan itu pertanyaan kita. In notes of financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Berarti ini tentu cut off-nya per, ya. Baru in rupiah seperti biasa ya. Nah, ini. Oke. Tetap ini sama. Yang pertama itu adalah company profile. Gambaran umum perusahaan kita. Ceritanya tentang perusahaan kita. Ya, kedudukannya, siapa kepemilikannya dan semuanya cerita di pertama. Alamatnya di mana itu company profile. Baru yang kedua tentunya tentang kebijakan kita atau
kebijakan akuntansi yang digunakan. Jadi yang kedua itu yang kita ceritakan adalah terkait dengan kebijakan akuntansi. Ya, tentang kebijakan akuntansi. Nah, apa kebijakan akuntansi yang dipakai ya dalam membuat pembukuan ya laporan keuangan itu. Jadi di sini tentunya yang kedua cerita tentang accounting policies ya. Accounting policies in making financial statement atau accounting policies lah. Kebijakan ya. Seperti ini. Kalau ini tentunya gambaran umum perusahaan. Oke, ini tentunya adalah kebijakan akuntansi. Jadi tentang kebijakannya, pakai standar apa dia? Standar SAETAP kah, SAMKM kah, dan seterusnya. Yang ketiga, tentunya terkait dengan akun, ya, dengan account, ya, dengan akun. Apa yang bisa diceritain? Mungkin satu ya tentang cash, ya tentang piutang. Di mana uang cash kita di bank kah, di kita semua, piutang kita adakah keluarga dan seterusnya, terus dan lain-lain. Dan sini muncul yang namanya penjelasan tentang merchandise inventory. Nah, ini kita cerita di sini tentang persediaan. Apa yang kita ceritakan tentang persediaan? Bagaimana mencatatnya, ya, mencatatnya, pakai metode apa, seperti itu. Ya, catatnya, kemudian ya pakai metode apa, FIFO, LIFO, yang kemarin kita bahas, misalnya pakai metode fisik atau perfektual. Kalau perfektual berarti kan muncul purchase, kalau fisik berarti merchandise inventory yang kemarin kita bahas di awal, ya kan. Kemudian dan lain-lain terkait dengan persediaan kita jelaskan di situ. Ya, nanti kita juga cerita dan lain-lain mungkin sampai dengan utang, ya, account payable, tentang payable, baru misalnya tentang kapital, modal, terserah apapun. Kita bercerita di sini. Inilah struktur dari catatan-catatan dari laporan keuangan yang kita susun. Jadi ada 5 laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal atau capital statement, statement of financial position, dan yang terakhir tentunya adalah ini cash flow arus kas, dan yang terakhir tentu adalah catatan atas laporan keuangan. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Ya, jadi ini pembahasan kita kali ini tentang perbedaannya dari laporan keuangan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Apa yang berbeda saat ini kita jelaskan. Jadi kalian punya pemahaman dan punya pengertian bahwa terdapat beberapa perbedaan antara laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Bukan dari jumlah laporannya, tetapi dari kontennya, dari isinya. Laporan apa aja? Laba rugi. Laba rugi muncul penjualan, muncul cost of goods sold, muncul beban penjualan. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, maka muncul yang disebut dengan persediaan. Lainnya sama seperti biasa kita mencatatnya. Seperti itu, ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanya, silakan. Kalau tidak ada, silakan kalian mempresentasikan satu orang terkait dengan laporan keuangan yang kemarin saya suruh atau saya kerjakan. Oh iya, kita hari ini akan membahas yang namanya worksheet. Jadi kita akan menjelaskan tentang worksheet ya. Jadi sebentar saya akan tunjukkan. Oke, sekarang